Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ijazah Fatullah dengan NIM 14014421235 dari Prodi PGSD Universitas Negeri Semarang. Kali ini saya akan membuat video guna untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah manajemen sekolah yang diampu oleh Dr. Rondes Sri Sami Asih MKes. Saya akan memaparkan materi yang telah saya dapat pada pertemuan di mata kuliah manajemen sekolah. Materi tentang manajemen sekolah yang saya pahami adalah sebagai berikut. Yang pertama, bab hakikat manajemen. Hakikat manajemen dapat didefinisikan sebagai proses perencanaan, organisasian, pengisian staf, pemimpinan, dan pengontrol untuk optimasi penggunaan sumber-sumber yang ada dan pelaksanaan tugas-tugas dalam mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Manajemen juga dapat dikatakan sebagai suatu proses dalam rangka mencapai tujuan yang sudah diterapkan dengan bekerja bersama melalui orang-orang yang sumber daya organisasi lainnya. Kemudian bab yang kedua yaitu proses manajemen yang bersifat mendasar adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Terry pada tahun 1990, yaitu meliputi yang pertama adalah planning, organizing, actuating, dan controlling. Planning atau perencanaan merupakan tindakan merumuskan apa, bagaimana, dan bagaimana suatu kegiatan yang akan dilakukan. Kategori pemikiran ini termasuk membuat keputusan mengenai sasaran, prioritas, strategi, struktur formal, alokasi, sumber daya, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu organizing atau pengorganisasian. Menurut Handoko, pengorganisasian merupakan suatu proses untuk merancang struktur formal, mengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan di antara para anggota organisasi, serta agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan efisien dan efektif. Kemudian yang ketiga adalah actuating atau penggerakan. Penggerakan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan usaha, cara, teknik, dan metode untuk mendorong agar anggota organisasi mau dan ikhlas bekerja dengan sebaik mungkin demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien, efektif, dan ekonomis. Kemudian yang terakhir yaitu controlling atau pengawasan. Pengawasan merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian bab yang ketiga yaitu sekolah sebagai sistem sosial, merupakan akumulasi komponen-komponen sosial yang saling berkaitan dengan dan memiliki hubungan yang bergantung antara satu sama lain. Sekolah dikatakan sebagai struktur atau sistem sosial kecil. Sesuai dengan pendekatan fungsional, sekolah diibaratkan sebagai masyarakat kecil yang memiliki kekuatan organis untuk mengatur dan mengelola komponen di dalamnya. Bagian tersebut diatur dalam sistem kendali sosial yang berwujud organisasi formal yang melatar belakangi sikap dan perilaku para pengemban status dan peran di sekolah. Kemudian bab yang keempat yaitu mengenai komponen-komponen dalam manajemen sekolah. Komponen-komponen tersebut diantaranya yaitu manajemen kurikulum dan program pengajaran. Yang kedua yaitu manajemen tenaga kependidikan, kemudian manajemen kesiswaan, kemudian manajemen keuangan dan kebiayaan, kemudian manajemen sarana dan prasarana pendidikan, kemudian manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat, dan yang terakhir yaitu manajemen lingkungan sekolah. Yang pertama, manajemen kurikulum dan program pengajaran merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kurikulum. Perencanaan dan pengembangan kurikulum nasional pada umumnya telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional pada tingkat pusat yaitu Kemdikbud. Karena itu level sekolah yang paling penting adalah bagaimana merealisasikan dan menyesuaikan kurikulum tersebut dengan kegiatan pembelajaran yang dilakukan di sekolah masing-masing. Kemudian yang kedua, manajemen tenaga kependidikan mencakup perencanaan pegawai,
pengadaan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai, promosi dan mutasi, pemberhentian pegawai, kompetensi, serta penilaian pegawai pada sekolah masing-masing. Yang ketiga yaitu manajemen kesiswaan. Adalah kegiatan pengelolaan segala hal yang berhubungan dengan siswa atau peserta didik, mulai dari penerimaan hingga keluarnya siswa tersebut atau output. Jadi manajemen ini mengatur siswa-siswa mulai mereka siswa masuk hingga siswa menjadi alumni atau lulus. Kemudian yang keempat yaitu manajemen keuangan. Adalah kegiatan mengelola dana untuk dimanfaatkan sesuai kebutuhan secara efektif dan efisien. Manajemen ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan bisa mempertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan yang sudah digariskan atau didasarkan. Kemudian yang kelima yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Nah, ini adalah sangat penting lah untuk menunjang tujuan sekolah. Kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana yang dilakukan oleh sekolah dalam upaya menunjang seluruh kegiatan, baik kegiatan pelajaran maupun kegiatan lain di luar pembelajaran, sehingga seluruh kegiatan belajar mengajar dapat berjalan sangat lancar. Kemudian yang keenam yaitu manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Hubungan sekolah dan masyarakat adalah suatu proses komunikasi antara sekolah dan masyarakat dengan tujuan meningkatkan pengertian anggota masyarakat tentang kebutuhan pendidikan serta mendorong minat dan kerjasama para anggota masyarakat dalam rangka memperbaiki sekolah. Dan yang terakhir yaitu manajemen layanan khusus atau suatu proses kegiatan pemberian pelayanan kebutuhan kepada peserta didik untuk menunjang kegiatan pembelajaran agar tujuan pendidikan bisa tercapai dengan efektif dan efisien. Kemudian bab yang terakhir yaitu mengenai kepemimpinan kepala sekolah adalah kunci utama dalam pertumbuhan dan peningkatan mutu sekolah. Kepala sekolah efektif bertindak sebagai pemimpin yang mampu bertanggung jawab secara penuh terhadap pelaksanaan dan keberhasilan pendidikan di sekolah. Untuk itu, kepala sekolah harus membekali diri dengan berbagai keterampilan seperti keterampilan konseptual, teknik, dan manusiawi, serta mempunyai standar kompetensi yang disyaratkan oleh pemerintah, yaitu kompetensi pribadi, manajerial, kewirausahaan, dan kompetensi supervisi. Fungsi kepemimpinan kepala sekolah merupakan segala pendidikan, manajemen, administrator, supervisor, pemimpin, serta inovator dan motivator. Kepala sekolah juga mempunyai pengaruh besar terhadap kinerja dari guru-guru di sekolah tersebut. Kepala sekolah dapat meningkatkan motivasi serta kinerja dari guru-guru di sekolahnya dengan cara membuat lingkungan fisik sekolah menjadi menarik, menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, serta meningkatkan penghargaan terhadap guru dan memfasilitasi sarana prasarana penunjang pembelajaran. Untuk memikirkan masa depan sekolah yang dipimpinnya, seorang kepala sekolah memiliki beberapa langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu mengidentifikasikan semua kategori perkembangan yang relevan. Kedua, meneliti setiap kategori secara bergantian dan mendaftarkan perlahan-lahan yang bersifat menguntungkan bagi kemajuan sekolah. Dan sekolah harus mempunyai visi dan misi yang jelas dan tegas. Kepala sekolah yang profesional, guru yang profesional, lingkungan yang kondusif, ranah siswa yang memungkinkan, manajemen yang kuat, kurikulum yang luas tapi seimbang, penilaian dan pelaporan prestasi siswa yang bermakna, serta perlibatan orang tua atau masyarakat sekitar sekolah. Kemudian soal yang kedua yaitu mengapa terdapat sekolah yang dianggap unggul oleh masyarakat meskipun telah dilakukan sistem zonasi. Pada kenyataannya kita telah melihat hal tersebut dan itu nyata. Menurut saya hal tersebut terjadi karena di sekolah negeri atau sekolah tertentu dianggap lebih berkualitas atau lebih unggul dengan fasilitas penunjang pembelajaran yang cukup lengkap sehingga mereka orang tua atau masyarakat menilai sekolah tersebut dapat lebih baik atau dapat lebih mudah untuk
menunjukkan atau mewujudkan tujuan dari pendidikan. Selain itu, banyak orang tua yang memilih agar sekolah anaknya sekolah di sekolah negeri karena tanpa ada pungutan biaya atau gratis, sehingga banyak yang lebih memilih untuk bersekolah di sekolah negeri tersebut. Karena kalau sekolah swasta kebanyakan bayar atau ada SPP-nya atau lain-lain. Suatu sekolah dianggap favorit atau menjadi dambaan karena biasanya banyak dari lulusnya atau outputnya dari sekolah tersebut menjadi orang terpandang atau orang hebat. Kemudian juga banyak prestasi yang didapatkan oleh sekolah tersebut dalam akademik maupun non-akademik. Dapat disimpulkan bahwa outputnya nyata gitu, langsung terjun ke masyarakat. Dan kemudian yaitu soal nomor 3, contoh permasalahan dalam pelaksanaan manajemen dan solusinya, yaitu yang pertama. Contoh yang pertama, saya akan menunjukkan 3 contoh. Yang pertama yaitu kurangnya tanggung jawab guru untuk menjalankan tugasnya. Seringkali tugas dan peran guru di sekolah tidak tercapai secara efektif dan efisien. Pada kenyataannya masih banyak guru yang melalaikan tugas mengajar dan melakukan korupsi waktu yang tidak sesuai dengan jadwal dan telah ditentukan di awal pertemuan atau pembelajaran. Hal ini dikarenakan masih kurangnya rasa tanggung jawab guru terhadap siswa-siswanya atau tanggung jawabnya terhadap waktu dan lain-lain lah. Maka solusi yang dapat dilakukan yaitu harus adanya tindak tegas dari pihak sekolah, khususnya kepala sekolah atau pihak kedisiplinan sekolah untuk menegur. Kemudian selanjutnya apabila guru tersebut masih melakukan pelanggaran, kepada kepala sekolah berwenang melaporkan guru tersebut ke dinas pendidikan untuk menindaklanjuti. Kemudian permasalahan yang kedua yaitu manajemen tenaga kependidikan banyak yang masih kurang jelas. Apa nih? Maksudnya manajemen tenaga pendidikan di sekolah sebenarnya sudah secara konseptual telah jelas kepada P3D, yaitu personal, penelarian, pendalaman, dan dokumen sudah diserahkan ke daerah. Yang belum jelas adalah implementasinya. Sampai saat ini perencanaan, rekrutmen, penerapan, dan pemanfaatan, pengembangan, dan lain-lain hal yang terkait dengan manajemen tenaga pendidikan masih kurang jelas. Akibatnya sulit memperoleh tenaga pendidikan di sekolah. Padahal manajemen berbasis sekolah menuntut kepala sekolah yang tangguh, yaitu kepala sekolah yang kuat dan kuat menjalani dan tegas dengan manajemen dan kepemimpinannya di sekolah tersebut. Maka solusi yang dapat dilakukan yaitu perlu dibahas secara intensif dengan tenaga manajemen tenaga pendidikan, bahwa seharusnya kepala sekolah harus lebih mengerti dengan manajemen berbasis sekolah, khususnya manajemen tenaga kependidikan, agar dapat segera mencari solusi dan kejelasan implementasi dari hal tersebut. Serta karena kepala sekolah lebih tahu cara penempatan, pemanfaatan, dan pengembangannya. Kemudian yang terakhir yaitu kurangnya kemajuan belajar dan evaluasi belajar siswa. Permasalahan ini timbul dan terjadi dalam manajemen kesiswaan yang perlu mendapatkan perhatian lebih, karena seringkali seorang guru tidak memperhatikan siswanya dalam pengembangan belajar, sehingga siswa tidak mendapatkan umpan balik untuk mengetahui solusi yang mengakibatkan siswa tersebut tidak dapat maju dan tidak dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Maka solusinya yaitu sekolah mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap usaha pengembangan pengetahuan siswa, kemajuan belajar siswa-siswanya, dan pemfasilitasan atas segala hal untuk menunjang pembelajaran. Kemudian belajar ini secara periodik harus dilaporkan terutama kepada orang tua siswa. Ini semua merupakan tanggung jawab pemimpin sekolah. Oleh karena itu, pemimpin harus tahu benar-benar kemajuan belajar anak-anak di sekolah. Ini sangat membantu dalam hal tersebut, agar guru lebih mengenal anak-anak serta lebih tahu latar belakang dan masalah anak tersebut, sehingga tidak merepotkan atau menjadi beban di permasalahan sekolah. Cukup sekian
video dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.